Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang order statistics. Apa yang dimaksud dengan order statistics? Kita lihat bersama. Order statistics atau statistika urutan, ya, ini nantinya akan mempunyai terapan dalam banyak bidang inferensi statistik, ya. Misalkan saja terkait dengan statistika non-parametrik, atau mungkin nanti juga terkait dengan teori penaksiran, kemudian teori seleksi, dan juga digunakan untuk menaksir suatu momen, ya. Nah, definisi dari statistika urutan adalah sebagai berikut. Misalkan X1, X2 sampai dengan Xn ini suatu sampel random, ya, yaitu suatu himpunan peubah acak bebas yang distribusinya identik, ya, dan ukurannya adalah n. Sampel random ini diambil dari suatu populasi yang mempunyai distribusi kumulatif fx. Nah, maka statistika urutan KK, misalkan ZK, tidak lain adalah nilai terkecil KK dalam sampel. Ya, seperti itu. Nah, kemudian bentuk berikut yaitu susunan dari nilai Y1 kurang dari sama dengan Y2, kurang dari sama dengan Y3, sampai dengan YK-1, YK sampai dengan terakhir YN, atau urutan terbesar, ini disebut sebagai statistika urutan. Ya, jadi sekali lagi sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa apa yang dimaksud dengan statistika urutan. Pandanglah kalau kita mengambil sampel, kemudian kita peroleh sampelnya, misalkan saja adalah seperti ini, ya. Ini adalah X1, X2, X3, X4, X5 misal. Saya tambahkan, ya. Saya tambahkan seperti ini. Nah, maka yang dimaksud dengan statistika urutan di sini tidak lain adalah 2, 3, 5, 6, 7, 8, 19, 30. Anda perhatikan di sini, inilah Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7, Y8. Mohon maaf, kebanyakan 1 sepertinya, ya. Oh, tidak ada angka 3. Baik, ya, begini. Sedangkan ini adalah X1, X2, X3, X4 sampai dengan X ke-7. Jadi yang disebut dengan statistika urutan di sini tidak lain adalah urutan dari data yang terambil yang disusun dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Nah, kalau sampel random ini diambil dari suatu populasi yang distribusinya identik dan populasi tersebut mempunyai fungsi distribusi kumulatif fxx, gitu ya, maka kita akan mencari kira-kira fungsi peluang untuk suatu urutan tertentu, itu fungsi peluangnya seperti apa. Itulah yang mau kita bahas terkait dengan statistika urutan itu, ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi kalau ada X1, X2 sampai Xn, dia adalah sampel random dari populasi yang mempunyai PDF fx. Contohnya continue di sini, ya. Maka kita bisa mencari PDF gabungan dari statistika urutan. Kita bisa mencari distribusi gabungan dari Y1, Y2 sampai YN. Ya. Nah, tidak lain adalah GY1, Y2 sampai YN sama dengan N faktorial FY1, FY2 sampai dengan FYN. Perhatikan di sini. Kita susun Y1, Y2 sampai YN dari yang paling kecil sampai dengan yang paling besar. Ini adalah PDF gabungan dari
statistika urutan. Ya. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari bagaimanakah fungsi kepadatan peluang untuk suatu statistika urutan KK, di mana statistika urutan itu mempunyai join PDF seperti yang ini tadi, ya, maka kita akan mendapatkan bahwa fungsi kepadatan peluang statistika urutan KK tidak lain adalah GKYK sama dengan N faktorial dibagi dengan K-1 faktorial kali N-K faktorial dikalikan dengan fungsi distribusi kumulatifnya pangkat K-1, kemudian dikalikan 1 minus fungsi distribusi kumulatif variabel statistika urutan KK pangkat N-K dikalikan dengan fungsi kepadatan peluang dari variabel asalnya. Fungsi kepadatan peluang dari populasi asal di mana sampel random tersebut diambil, ya, seperti itu. Nah, tentu kalau kita mempunyai bentuk umum begini, dengan mudah pula kita bisa mencari bagaimanakah fungsi kepadatan peluang untuk statistika urutan terkecil, yaitu Y1, ya, dengan melakukan sedikit operasi begitu ya, operasi matematik begitu, maka kita akan memperoleh fungsi kepadatan peluang untuk statistika urutan terkecil yaitu Y1 sebagai berikut. GKYK, G1 Y1, N faktorial dibagi K-1, K-nya adalah 1. Kita mendapatkan 1 minus 1 faktorial. N-K kita peroleh N-1 faktorial. FYK pangkat K-1 kita memperoleh FY1 pangkat 1 minus 1 dikalikan 1 minus FYK pangkat N-K kita peroleh 1 minus FY1 N pangkat min 1 FYK kita memperoleh FY1. Oleh karena itu kita dapatkan N faktorial bisa kita tuliskan sebagai N dikalikan dengan N-1 faktorial. Oleh karena itu, bentuk konstanta ini bisa kita gantikan dengan N. 1 min 1, 0. Otomatis ini nilainya adalah 1. Sedangkan yang ini tetap N-1. Jadi inilah fungsi kepadatan peluang dari statistika urutan terkecil Y1. Ya. Demikian halnya untuk fungsi kepadatan peluang untuk statistika urutan terbesar atau YN. Ya, kita dengan sedikit operasi dalam konteks menggantikan harga-harga K-nya, maka akan kita peroleh GNYN tidak lain adalah N faktorial dibagi dengan N-1 faktorial N-K menjadi N-N faktorial FYK, FYN pangkat K-1 pangkat N-1 1 minus FYK 1 minus FYN N pangkat K ini N-N pangkat N-K maksud saya ini menjadi N-N dikalikan dengan FYK di sini adalah FYN ya. Dengan demikian kita peroleh di sini PDF dari statistika urutan terbesar atau YN tidak lain adalah GNYN sama dengan N dikalikan FYN berpangkat N-1 dikalikan dengan FYN ya, seperti itu. Baik, kita akan lihat contoh dari statistika urutan ini ya. Nah, misalkan saja kita mempunyai 4 sampel random, di mana sampel random tersebut diambil dari suatu populasi yang mempunyai fungsi kepadatan peluang seperti ini. Fx sama dengan 2x, di mana x jalan dari 0 sampai dengan 1. 4 sampel random tersebut
Setelah kita urutkan, diperoleh seperti ini. Y1 kurang dari Y2, kurang dari Y3, kurang dari Y4. Ya. Nah, kita akan coba lihat bagaimanakah fungsi kepadatan peluang untuk statistika urutan ketiga atau Y3. Sehingga kita akan mencari G3, Y3. Langkah yang pertama kita lakukan adalah mendapatkan fungsi distribusi kumulatif terlebih dahulu dari populasi yang mempunyai fungsi peluang fx sama dengan 2x ini tadi, ya. Dari sini kita peroleh CDF fx yang tidak lain adalah x kuadrat untuk nilai 0 kurang dari T kurang dari X, ya, 0 sampai harga X tertentu. Sehingga untuk G3Y3 ini adalah N faktorial dibagi K-1 faktorial N-K faktorial. Sehingga kita peroleh 4 faktorial dibagi 3 min 1 faktorial 4 min 3 faktorial. Ya, ini adalah F besar Y3, ya, artinya fungsi distribusi kumulatif untuk statistika urutan ketiga. Sehingga kita peroleh di sini adalah Y3 kuadrat, ini adalah pangkat K-1, kita peroleh 3 minus 1, begitu ya. Kemudian 1 minus nilai fungsi distribusi kumulatif statistika urutan ketiga, sehingga kita peroleh di sini 1 minus Y3 kuadrat pangkat N minus K, pangkat 4 minus 3, dikalikan dengan FY3. Sehingga kita peroleh 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial, Y3 kuadrat pangkat 2, 1 minus Y3 kuadrat pangkat 1, kemudian 2X, gitu ya. Sehingga ini adalah 2Y3, ya. Ini 2Y3. Sehingga secara ringkas kita peroleh G3Y3 adalah 24 Y3 pangkat 5 dikalikan 1 minus Y3 pangkat 2 untuk nilai Y3 antara 0 sampai dengan 1. Ya, seperti itu. Bentuk ini juga bisa kita tulis sebagai Y3 pangkat 5 minus Y3 pangkat 7. Ya, sehingga kalau kita mau mencari probabilitas Y3 lebih dari setengah, ya, probabilitas setengah kurang dari Y3, ya, maka akan sama dengan integral setengah sampai dengan 1 G3 Y3 DY3. Oleh karena itu, kita peroleh nilainya integral dari setengah sampai dengan 1, 24 Y3 pangkat 5 minus Y3 pangkat 7 DY3. Ya, kita akan peroleh 24 per 6 Y3 pangkat 6 dikurangi 24 per 8 Y3 pangkat 8, maka inilah peluang dari Z3 lebih dari setengah, ya, seperti itu. Baik, yang terakhir kita akan mencari seperti apakah fungsi kepadatan peluang untuk statistika urutan terbesar, atau dalam contoh ini dia adalah G4Y4. Ya. Nah, sebelumnya tadi sudah kita lihat bahwa untuk statistika urutan terbesar GNYN tidak lain adalah N kali FYN pangkat N-1 dikalikan dengan fungsi kepadatan peluang variabel statistika urutan ke N atau YN, sehingga ini adalah 4 kali Y4 kuadrat, ya, pangkat 4-1. Ini adalah FYN 2Y4, sehingga nilainya adalah 8Y4 pangkat 7. Atau kalau kita tuliskan secara lengkap, inilah fungsi kepadatan peluang dari statistika urutan terbesar dalam contoh ini adalah G4Y4. 8Y4 pangkat 7 untuk Y4 antara 0 sampai 1. Dan akan bernilai 0 untuk harga-harga Y4 yang lain, ya. Itulah sepintas tentang order statistik, ya. Selamat mencoba beberapa latihan yang sudah
ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.